Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, di sini kita tidak terasa sudah ada di pertemuan 11, teman-teman. Itu berarti pertemuan kali ini adalah pertemuan non Zoom meeting ya. Maka dari itu saya akan menyampaikan materi menggunakan video pembelajaran. Silahkan akses video ini teman-teman untuk memahami materi ke-11 hari ini. Oke, without any further ado ya, teman-teman, materi hari ini adalah tentang wawasan Nusantara. Finally, kita sudah ada di part wawasan Nusantara ya. Saya akan coba slideshow aja. Wawasan Nusantara atau WANUS. Oke, jadi geopolitik adalah mencakup praktik analis, prasyarat perkiraan, dan pemakaian kekuatan politik terhadap suatu wilayah. Nah, wawasan Nusantara itu sangat erat kaitannya dengan geopolitik ya, teman-teman. Secara spesifik, memang geopolitik itu metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya untuk memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam variabel geografi. Cakupan dari geopolitik itu sendiri merupakan satu kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan berdasarkan pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia. Di sini kita bisa simpulkan bahwa geopolitik ini merupakan salah satu pandangan teman-teman yang ditetapkan oleh luar negeri gitu ya terhadap kebijakan-kebijakan oleh satu tempat atau wilayah tertentu. Sedangkan geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya. Di samping itu juga memperhatikan kondisi sosial budaya penduduk sumber daya alam, lingkungan regional maupun internasional. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang namanya wawasan Nusantara itu terdiri dari dua hal, yaitu geopolitik dan juga geostrategi. Geopolitik itu termasuk kebijakan-kebijakan yang ada di dalamnya dalam satu wilayah, sedangkan geostrategi ini berurusan dengan kondisi, situasi, serta bagaimana keadaan dari satu wilayah tertentu. Lalu apa sih sebenarnya definisi dari wawasan Nusantara gitu ya? Coba kita langsung aja bisa mengetahui dari saat ini. Jadi wawasan Nusantara itu adalah cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Jadi wawasan Nusantara itu tentu saja wawasan itu adalah wawasan gitu ya, berarti dia keilmuan tentang salah satu wilayah gitu ya, wilayah atau suatu bangsa mengenai dirinya, lingkungannya, dan juga falsafah yang ada di dalamnya. Jadi wawasan Nusantara itu memang ilmu mempelajari tentang kenusantaraan. Juga ditetapkan pada IMPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN adalah sebagai berikut. Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasar UUD 45 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Jadi adanya wawasan Nusantara ini memang menjadi salah satu hal yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia ya teman-teman, karena itu adalah tujuan dari didirikannya bangsa Indonesia. Lalu dari Profesor Dr. Wan Usman juga menyebutkan bahwa wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Hal tersebut disampaikannya pada waktu Lokakarya Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional di Lemhanas pada bulan Januari tahun 2000, dan dia juga menjelaskan bahwa wawasan Nusantara merupakan geopolitik Indonesia. Oke, ada beberapa unsur-unsur dasar dari wawasan Nusantara, teman-teman. Yang pertama dari segi wadah ya. Wadah itu kan ini ya, teman-teman, tempat gitu ya. Jadi wujudnya itu adalah wilayah, tata inti organisasi, dan juga tata kelengkapan organisasi. Ingat yang namanya wilayah itu ya harus ada orang yang ada di dalamnya, termasuk didirikannya sebuah organisasi di sana, sehingga wilayah ini bisa terkelola dengan baik gitu. Jadi memang wadah ini itu harus berwujud sebuah wilayah yang ada tatanan organisasinya. Lalu ada wawasan, isi dari wawasan Nusantara itu tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya yang meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang terpadu.
Kalau kita highlight di sini teman-teman, yang namanya isi dari wawasan Nusantara itu tentu saja berisi identitas bangsa ya teman-teman, dan juga bagaimana kehidupan yang ada di dalam wilayah tersebut. Jadi isinya tentu saja mengenai eksistensi atau nilai-nilai dari bangsa itu sendiri. Lalu apa sih sebenarnya cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan UUD 45? Yang pertama memang Indonesia cita-citanya itu untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian yang kedua adalah rakyat Indonesia berkehidupan kebangsaan yang bebas, yang tidak dijajah oleh siapapun, dan juga dapat berdiri di negara sendiri. Dan pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini adalah tiga cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang pada UUD 45. Lalu yang dimaksud dengan asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal utuh menyeluruh, itu maksudnya tuh apa? Yang pertama, tentu saja satu kesatuan oleh Nusantara yang mencakup daratan, perairan, dan dirgantara itu bersatu padu ya teman-teman, tidak terpisah belah. Dan satu kesatuan politik itu dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya tuh satu ideologi dan identitas nasional. Jadi tidak terpecah-pecah. Satu kesatuan sosial budaya dalam arti perwujudan masyarakat Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Dan satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan. Satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu sistem terpadu yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Since Kamrata harus benar-benar melindungi segenap tumpah darah rakyat bangsa Indonesia. Dan satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan sosial. Yang ketiga, tata laku wawasan Nusantara mencakup dua segi, batiniah dan lahiriah. Harus diingat ya teman-teman. Yang pertama itu tata laku batiniah. Itu berlandaskan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memiliki kekuatan batin. Dalam hal ini, wawasan Nusantara berlandaskan pada falsafah Pancasila untuk membentuk sikap mental yang meliputi cipta, rasa, karsa secara terpadu. Jadi kalau batinnya itu lebih ke psikis ya. Dan kalau lahiriah itu kekuatan utuh dalam arti kemanunggalan kata dan karya. Keterpaduan pembicaraan dan perbuatan dalam hal ini wawasan Nusantara itu diwujudkan dalam sistem organisasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Lahiriah itu lebih ke physically, teman-teman. Jadi kalau ditanya tata laku wawasan Nusantara itu terdiri dari dua, ada batinia, itu lebih ke psikis, ke mental, ke cipta, ke rasa, ke karsa. Tapi kalau yang lahiriah itu lebih ke perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pembangunan, dan lain sebagainya. Lalu apa sih hakikat dan arah pandangan wawasan Nusantara? Tentu saja hakikatnya itu adalah untuk keutuhan Nusantara dalam arti cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Karena wawasan Nusantara ini kan memang menyangkut kehidupan gitu ya, kehidupan dari warga bangsa Indonesia, maka hakikatnya memang ya untuk menyeluruh dalam lingkup Nusantara untuk kepentingan nasional. Tadi di UUD sudah disebutkan ya tiga tujuan dari cita-cita bangsa Indonesia. Nah, wawasan Nusantara ini dibentuk untuk mencapai tujuan dari bangsa Indonesia. Nah, arah pandang wawasan Nusantara itu ada dua, teman-teman. Arah pandang yang ke dalam dan keluar. Kalau yang ke dalam itu menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek nasional. Hal ini bertujuan agar persatuan itu tidak terpecah belah dan juga berkehidupannya untuk masyarakatnya bisa terjamin dari segala aspek, terutama pada aspek sosial. Lalu arah pandang ke dalam itu harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpelihara melalui kesatuan dalam kebinekaan. Kalau arah pandang ke dalam, ini lebih ke apa ya, mengutarakan faktor-faktor tentang bagaimana untuk mengupayakan terpeliharaannya persatuan dan kesatuan dari
berbagai atau bermacam perbedaan seperti itu. Jadi usaha-usaha yang dilakukan untuk menyatukan perbedaan dalam arah pandang ke dalam. Kalau arah pandang keluar itu tujuannya adalah untuk menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta kerjasama dan sikap saling menghormati. Kalau ini lebih keluar ya, teman-teman, dari bagaimana kita bersikap untuk mencerminkan bahwa kita tuh orang Indonesia gitu. Bagaimana kita bersikap dan juga bagaimana kita bisa menjaga ketertiban dari bangsa kita sendiri untuk ditunjukkan kepada eh, bangsa lain gitu bahwa kita tuh memang seperti ini gitu. Indonesia, kita rakyat Indonesia yang loyal, yang ramah, yang bisa saling bantu satu sama lain. Dan maksud dari arah pandang keluar itu adalah dalam kehidupan internasional, bangsa Indonesia harus bisa mengamankan kepentingan nasionalnya dalam segala aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai dengan yang tertera pada pembukaan UUD 45. Jadi yang keluar ini lebih menjaga identitas kita, teman-teman ya, untuk bagaimana kita menunjukkan upaya dalam menjaga bangsa Indonesia dan menunjukkan bahwa kita itu adalah bangsa yang utuh, bangsa yang padu, bangsa yang saling mendukung satu sama lain. Lalu yang terakhir nih, mengenai kedudukan, fungsi, dan tujuan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan dari wawasan Nusantara ya, yang pertama itu wawasan Nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Nah, ini adalah salah satu kedudukannya gitu. Jadi, wawasan Nusantara diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia demi mencapai tujuan nasional yang tertuang pada UUD 45. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Nah, wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya. Yang pertama itu Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, UUD 45 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional, dan wawasan Nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional yang bisa mewujudkan dari cita-cita bangsa Indonesia. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual dan GBHN sebagai politik dan strategi atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Ini adalah kedudukan dari wawasan Nusantara. Lalu untuk fungsinya itu apa sih? Fungsinya adalah untuk pedoman, untuk motivasi, untuk dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bayangkan jika kita tidak punya wawasan Nusantara, maka tentu saja kita tidak akan punya pedoman untuk menjaga keutuhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, teman-teman. Maka wawasan Nusantara ini memang dijadikan pedoman untuk rakyat Indonesia untuk menjaga dan mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Terakhir, tujuan dari wawasan Nusantara ini untuk mewujudkan nasionalisme rasa cinta tanah air yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu kelompok golongan suku, bangsa Indonesia atau daerah. Jadi tujuannya memang untuk menjaga keutuhan dan persatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, segini aja dulu teman-teman untuk penjelasannya. Teman-teman bisa untuk membaca lebih banyak lagi pada slide My Best ya. Di pertemuan sebelah sudah sangat detail sekali mengenai wawasan Nusantara dan saya hanya memberikan ini aja ya summary aja terhadap teman-teman. Semoga bisa menjadi salah satu sumber untuk memahami wawasan Nusantara secara singkat seperti itu. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa mengerjakan tugasnya ya yang udah saya share pada grup. Semoga bisa dimengerti. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung japri aja di grup. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, selamat siang.